Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nurfaizyanugara dari kelas 1D TRPL dengan NIM 362258302197. Di sini saya akan mempresentasikan modul 6 evaluasi praktikum 1. Oke, mulai saja. Yang pertama, tugas pendahuluan. 1. Buatlah ERD database, gunakan Power Designer. Karena saya nomor absen genap atau NIM genap, karena saya NRP ganjil, saya akan membuat database rumah makan. Tugas praktikum. Pertama, desain tabel minimal 5 tabel yang sesuai dengan tugas pendahuluan di atas. Oke, langsung saja kita buka MySQL workbench-nya. Di sini sudah ada 5 tabel untuk rumah makan. Yang pertama, dimulai dari karyawan. Di karyawan dan pelanggan adalah many tuan, yang artinya banyak pelanggan akan dilayani satu karyawan, dan satu karyawan akan melayani banyak pelanggan. Dan yang kedua, menu dengan pelanggan. Satu pelanggan bisa memesan banyak menu, dan banyak menu bisa dipesan satu pelanggan. Dan pelanggan dengan pemesanan juga many tuan. Banyak pelanggan bisa melakukan beberapa pesanan, banyak pesanan. Dan untuk pembayaran, dalam pembayaran kita juga menggunakan menu tuan. Dalam banyak pembayaran bisa dibayar dengan satu pelanggan. Oke, langsung saja mulai codingannya. Di sini, dan nomor 2, gunakan perintah SQL untuk membuat tabel. Isi tabel masing-masing 10 data. Di sini saya telah membuat 5 tabel tersebut, yang dimulai dari tabel karyawan. Kita buka CMD dulu. QL, menu, root. Kita use evaluasi. Dan untuk yang pertama kita show tabel. Kita akan melihat baca berapa banyak tabel. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama kita des tabel karyawan. Oh, nggak perlu tabel. Des karyawan gitu aja. Dan di sini akan terdapat ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan gaji. Dan yang kedua, tabel pelanggan. Dan tabel pelanggan, kolomnya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, dan karyawan ID. Yang kayaknya mul atau foreign key. Seperti ini. Ini akan mau foreign key kan ke karyawan ID untuk ke ID karyawan. Untuk tugas yang banyak karyawan, banyak pelanggan akan dilayani satu karyawan. Dan yang kedua, tabel menu. Menu. Ada ID menu, nama menu, kategori menu, deskripsi menu, harga menu, dan pelanggan ID. Di sini saat kita memesan menu, kita akan melihat pelanggan ID-nya. Seperti ini codingannya.
ID menu not null, primary key, nama menu varchar not null, dan seterusnya. Dan untuk foreign key ini kita akan mereferensikan ke pelanggan. Yang pelanggan yang pertama ini. Dan yang kedua tabel pemesanan. Jadi ini untuk tabel pemesanannya, ID pemesanan, ID pelanggan, ID menu, tanggal pesan, nama pesan, jumlah pesan, dan total harga. Dan seperti ini codingannya, ID pemesanan, identity not null. Dan untuk foreign key-nya kita akan ke ID menu di atas ini tadi. ID menu ini. Dan untuk tabel pembayarannya. Pembayaran. Dan untuk pembayaran dapat 4 kolom, ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal pembayaran, dan total pembayaran. Dan untuk ID pemesanannya kita mul atau foreign key ke ID pemesanan. Dapat 5 tabel. Dan untuk tugasnya isi tabel masing-masing 10 data. Dan untuk tabel karyawan isi datanya seperti ini. Select from karyawan. Dan terdapat 10 isi tabel Adi, Ani, ini dan seterusnya. Dan yang kedua, tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Dan karyawan ID-nya seperti ini. Seperti tadi, karyawan ID-nya nomor 2 berarti Ani. Berarti Ani akan melayani karyawan ID nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 4. Berarti relasinya many to one. Berarti banyak pelanggan akan dilayani berarti satu pelanggan dilayani banyak karyawan seperti ID pelanggan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 dilayani oleh karyawan nomor 2 ini. Banyak pelanggan dilayani satu karyawan. Ini untuk tabel menu. Bentar, maaf. Kita full screen. MySQL. Root kita use, maaf. Itu tadi select menu from menu. Nah, di sini ntar kita select dulu from pelanggan. Nah, berarti ID menunya terdapat 10 isi menu. Dan foreign key-nya seperti ini tadi, bahwa banyak menu bisa dipesan satu pelanggan. Dan di sini akan terlihat pelanggan ID-nya dari nomor 2 dan nomor 2 seperti satu pelanggan dapat memesan banyak menu.
Yang ketiga, tabel pemesanan. Select pemesanan. Dan pemesanan seperti ini. Berarti ID pemesanan 1 dan berarti ID pelanggan akan memesan ID menu 1. Yang ID menu 1 nasi goreng yang jumlah pesannya ada 2. Ada 2 yang berarti total harganya 24, yang awalnya tadi 12.000. Berarti dalam satu pelanggan bisa memesan banyak menu. Pembayaran. Dan pembayarannya, ID pembayaran nomor 1 sampai 10, terdapat 10 isi data tabel. Dan ID pemesanannya akan masuk ke sini dengan total 24, 30 sama seperti tadi. Dan untuk yang nomor 3, buat perintah DDL dan DML dari tabel di atas yang terdiri dari insert, update, delete, tambah baris, dan tambah kolom. Seperti ini contohnya. Di sini kita untuk perintah update data. Untuk update data atau kita ingin merubah modifikasi data, kita menggunakan perintah SQL update. Kita bisa menggunakan perintah SQL update. Seperti contoh, saya akan merubah jabatan koki dari ID karyawan nomor 1 menjadi chef. ID 1 ya chef yang sebelumnya koki menjadi chef. Oke, kita langsung coba saja. Kita akan coba saja update karyawan. Kita select dulu karyawan. Select from karyawan. Kita update nama tabelnya karyawan. Oh ya, karyawan. Kita set nama kolomnya, misalnya kita akan rubah gaji, set gaji kita ganti misalnya jadi 6 juta. 1, 2, 6. Dan kita where ID karyawan nomor 1. Dan kita akan coba lihat di select lagi. Gajinya akan berubah menjadi 6 juta. Dan untuk yang perintah kedua, menambah baris insert into. Kita akan menggunakan insert into karyawan yang sama seperti insert into sebelumnya. Kita insert into values, kita langsung saja. Misalnya kita 11. Ya, kita ubah menjadi misalnya Tina, koma, kita ubah L, koma, kita ubah Banyuwangi misalnya, Banyuwangi, koma, kita ubah di kasir.
kasir, kita untuk gajinya kita gaji 4 juta 123 oke kita gini aja 11 Dina mohon maaf terdapat kesalahan data, saya sudah menyalin semuanya, codingannya terdapat pada di Beaver. Dan untuk tambah data, kita akan menggunakan perintah ini. Nah, ini dulu kita select lagi. From karyawan dan datanya akan bertambah menjadi 11. Dan untuk yang ketiga insert, update, delete. Dan untuk kedua kita akan menggunakan delete. Kemudian kita akan menambah kolom dulu. Yang perintah untuk menambah kolom baru pada tabel seperti berikut. Alter tabel, nama tabel, add, field baru, atau kolom baru. Tipenya seperti contoh sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kita akan contoh kita alter tabel, nama tabelnya karyawan add kolom, misalnya kita ganti misalnya negara varchar kita 45 not null. Oke, kita cek lagi di describe karyawan dan akan muncul negara. Dan untuk menghapus data, kita akan menggunakan perintah alter tabel ke drop kolom kenegaraan. Dan untuk menghapus kolom yang kita bisa menggunakan perintah drop kolom nama negara gini. Untuk kita cek lagi akan menghilang. Dan untuk yang kedua kita menghapus delete menggunakan menghapus baris pada tabel. Perintah digunakan nama from, delete from, oke, delete from karyawan kita where id karyawan 11. Oke, kita cek lagi di select tabel. Oke, 11 sekarang sudah nggak ada, yang awalnya ada. Dan untuk yang nomor 4, lakukan pengurutan data menggunakan order by, gunakan juga fungsi agregasi, AFG, min, max, sum, con pada beberapa tabel.
Oke, langsung saja order B. Untuk order B mengurutkan data secara ascending, yang berarti kita mengurutkan dari huruf yang awal yaitu yang pertama dari A, B, H, M, R, T. Oke, langsung saja misal ke select from karyawan. Oke, kita select from, kita akan menggunakan select from pelanggan. Kita akan menggunakan kolom pelanggan. Select from pelanggan. Select from pelanggan. ASC order B dulu kita. Order B ASC. Order B nama pelanggan ASC. Oh, order B-nya gitu. Nah, kita akan melihat data awal dan data sesudah. Nama pelanggan akan diurutkan secara ascending. Dan yang kedua, dan ini akan menggunakan data secara descending atau dari urutan dari bawah. Dan yang perintah selanjutnya AFG. AFG perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung rata-rata dari kolom. Oke, lanjut saja. Kita select gaji select AFG gaji select AFG gaji from rata gaji from karyawan. Dan rata-rata gaji dari karyawan adalah segini, 3.800.000-an. Dan untuk yang perintah kedua min, kita menggunakan program sama, cuma bedanya ini min. Untuk min kita akan melihat gaji yang terkecil. Setelah min kita mark. Untuk mark kita akan melihat gaji yang terbesar. Mark besar gaji, dan kita akan melihat gaji yang terbesar. Dan untuk yang sum, nah sum perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Ini akan menghitung total gajinya. Sum total gajinya 38 jutaan. Untuk yang perintah selanjutnya count. Perintah count yang digunakan untuk menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Kita kolom, kita ID count, kita
ID karyawan as total karyawan ya Allah, kita kon ID karyawan as total karyawan. Oh, salah nulis. ID karyawan kita from karyawan dan total karyawannya 10. Sekian dari presentasi kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.